Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakkihna fiddin wa allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Syarah Syekh Husamuddin Al-Kati atas kitab Matan Isa Guji. Sekarang kita akan menjelaskan terkait qadhiyah muhmalah. Sebelumnya kita sudah menjelaskan qadhiyah makhsusah, qadhiyah kulliyah, dan qadhiyah juz'iyah. Nah, sekarang kita akan fokus untuk menjelaskan qadhiyah muhmalah. Sebelum membaca kitab, saya akan memberikan pengantar terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan qadhiyah muhmalah. Yang dimaksud dengan qadhiyah muhmalah adalah qadhiyah yang maudhu'nya itu berupa kulli, namun tidak disertai dengan baik sur kulli maupun sur juz'i. Nah, itu yang dimaksud dengan qadhiyah muhmalah. Di dalam sebagian buku logika, qadhiyah muhmalah ini disebut dengan proposisi ambigu. Wa illam yakun kadzalik, ini kadzalik ya, bukan kulun. Wa illam yakun, dan apabila tidak ada apa maudhu'ul qadhiyah, kadzalika ialah seperti hal tersebut. Artinya wa illam yakun, dan apabila tidak ada al maudhu'u apa subjek fil qadhiyati di dalam proposisi syakhson ialah berupa individu muayyanan yang tertentu, walam yakunil hukmu, dan tidak ada al hukmu apa penghukuman fiha di dalam qadhiyah ala kullil afradi atas seluruh individu-individu, au ala ba'dihha atau atas sebagian al afrad, fal qadhiyatu, maka adapun qadhiyah proposisi tusamma ialah dinamai apa al qadhiyah muhmalatan pada muhmalah. Jadi dinamakan qadhiyah muhmalah. Contohnya seperti apa? Kaqaulina, seperti perkataan kita, al insanu katibun. Adapun manusia adalah seorang penulis, adalah penulis. Di sini yang menjadi maudhu adalah al-insan. Al-insan ini kulli. Kenapa? Karena mafhumnya mencakup kepada banyak individu. Nah, al-insan ini tidak disertai dengan kuantor. Baik kuantor kulli, universal, maupun kuantor juz'i atau partikular. Sehingga karena maudhu'nya ini berupa kulli dan tidak disertai dengan kuantor, maka qadhiyah ini disebut dengan qadhiyah muhmalah. Ini contoh yang mujabah. Artinya qadhiyah muhmalah mujabah. Kenapa mujabah? Karena penghukuman yang ada di dalam qadhiyah ini yaitu menetapkan katib kepada individu insan, individu-individu yang dicakup oleh insan. Wal insanu laisa bikatib. Ini sebelum masuk ke contoh kedua, biar lebih jelas bentuk muhmalahnya begini. Al insanu katibun. Adapun manusia adalah penulis. Di sini mujabah, afirmatif.
menetapkan katib kepada individu yang dicakup oleh insan. Nah, di sini tidak jelaskan apakah individu tersebut berupa keseluruhannya atau sebagiannya. Nah, ini tidak ada penjelasan. Nah, karena tidak ada penjelasan terkait individu insan yang diberlakukan kepadanya katib, maka ini disebut dengan qadhiyah muhmalah. Contoh yang salibah. Wal insanu laisa bikatibin. Dan adapun manusia, laisa ialah tidak ada siapa insan bikatibin adalah penulis. Di sini yang menjadi maudhu adalah insan. Insan ini kuli karena mafhumnya bisa diberlakukan kepada banyak individu. Nah, insan ini tidak disertai dengan kuantor, baik kuantor kuli maupun kuantor juzi. Al-insanu laisa bikatib ini disebut dengan salibah. Kenapa salibah? Karena di dalam qadhiyah ini penghukumannya adalah menafikan katib dari individu yang dicakup oleh insan. Apakah dari keseluruhan individu atau sebagian individu? Nah, ini tidak ada penjelasan. Nah, karena tidak ada penjelasan ini, maka ini disebut dengan qadhiyah muhmalah. Dan karena ada salbnya yaitu laisa dan penghukumannya berupa menafikan katib dari individu yang dicakup lisan, maka ini disebut dengan salibah. Jadi ini adalah qadhiyah muhmalah salibah. Kenapa disebut dengan muhmalah? Ini penjelasannya. Liihmali bayani kamiyatil afrodi, karena diabaikannya menjelaskan kuantitas afrod, individu-individu, allati yang hukima dihukumi alaiha apa atas al-afrod. Kenapa disebut dengan muhmalah? Iya, karena afrodnya itu tidak dijelaskan apakah afrod yang diberlakukan kepadanya mahmul tersebut berupa keseluruhan afrod atau sebagian afrod. Ini tidak dijelaskan atau diabaikan penjelasannya. Karena itu ini disebut dengan qadhiyah muhmalah. Faidan, maka dengan demikian kanatil kismatu ada al kismatu apa pembagian musallasatan ialah berupa trilogi. Musallasa ini trilogi, artinya terbagi tiga. Al-qadhiyah bi'tibaril mawdu itu terbagi tiga secara umum. Apa itu? Pertama makhsusoh. Kedua mahsurah atau musawwarah. Ketiga muhmalah. Sehingga pembagian qadhiyah berdasarkan maudhu'nya, berdasarkan subjeknya, ini terbagi menjadi tiga. Nah, pembagian yang menjadi tiga ini disebut dengan musallasah atau trilogi. Kama salasa, sebagaimana salasa membagi tiga asyaihu siapa asyaih, yaitu Ibnu Sina. Yang dimaksud dengan asyaih di sini adalah Ibnu Sina. Fis Shifai, di dalam kitab Asy-Syifa. Sekarang akan membicarakan terkait bantahan. Ada bantahan. Barusan disebutkan bahwa kismah pembagian qadhiyah bi'tibaril maudhu itu adalah musallasah, terbagi menjadi tiga. Padahal ada satu bagian lagi yang tidak disebutkan. Apa itu? Yaitu al-qadhiyah at-tabi'iyah, proposisi natural. Apa yang dimaksud dengan al-qadhiyah at-tabi'iyah? Al-qadhiyah at-tabi'iyah itu adalah qadhiyah yang maudhu'nya itu tidak dimaksudkan afrodnya, tapi yang diinginkan dari qadhiyah, dari maudhu' di dalam qadhiyah itu adalah mafhum dari maudhu'nya, bukan individu yang dicakup oleh maudhu'nya. Nah, qadhiyah yang seperti ini disebut dengan qadhiyah tabi'iyah. Contohnya, al-insanu nau'un. Al-insan itu adalah nau'. Yang menjadi maudhu' di sini adalah al-insan.
Insan ini memiliki mafhum, juga memiliki afrod. Nah, tapi di dalam qadhiyah ini, yaitu di dalam qadhiyah al-insanu naun, yang dimaksudkan bukan afrad dari insan, tapi mafhum dari insan. Mafhum insan adalah naun. Seperti itu ya. Mafhum dari insan ini adalah naun. Karena insan itu adalah tamamul mahiyah. Sehingga qadhiyah al-insanu naun ini disebut dengan al-qadhiyah at-tabi'iyah. Kenapa? Karena yang dimaksudkan di dalam qadhiyah ini, yang dimaksudkan dari maudhu, dari subjek di dalam qadhiyah ini adalah mafhumnya, bukan afrodnya, bukan individu yang dicakup oleh maudhu al-insan ini. Ini ya. La yuqalu, tidak dikatakan innal qadhiyata tabi'iyata, sesungguhnya apa proposisi natural kharijatun ialah keluar anha dari al-qismah. Fala yasduku, maka tidak tepat al-hasru, apa pembatasan. Lianna nakul, ini adalah jawabannya. Ini adalah jawabannya. Pembagian qadhiyah bi'tibaril maudhu, kalau terbagi menjadi tiga, itu tidak benar. Kenapa? Karena ada satu bagian lagi yang tidak dicakup. Apa itu? Yaitu al-qadhiyah at-tabi'iyah. Begitu ya. Bagaimana ini cara menjawabnya? Li'anna nakul, karena sesungguhnya kita nakulu, berkata kita. Al-kalamu, adapun pembahasan fil qadaya ialah di dalam proposisi-proposisi al-mu'tabarati yang diakui fil ulumi, di dalam ilmu, di dalam ilmu-ilmu. Maksudnya di dalam ilmu pengetahuan. Misalnya di dalam ilmu falsafah, ilmu tabi'iyat dan sebagainya. Ini yang diakui di dalam sebuah fan ilmu, disiplin keilmuan itu adalah al-qadaya al-kulliyah, itu ya, al-qadaya al-kulliyah sebenarnya, atau tiga qadaya biar tidak bingung ya, atau tiga qadiyah yang sudah disebutkan barusan, yaitu qadiyah qadiyah makhsusah, qadiyah musawwarah, dan qadiyah muhmalah. Ini adalah qadiyah-qadiyah yang diikuti dalam sebuah disiplin keilmuan. Wal qadiyatu tabi'iyatu, dan adapun proposisi natural laisat ialah tidak ada apa al qadiyah tabi'iyah bi mu'tabaratin, ialah diakui fil ulumi di dalam disiplin keilmuan, li adami intajiha, karena tiada menghasilkan kesimpulannya al qadiyah at-tabi'iyah, karena tidak menghasilkan kesimpulan. Jadi al qadiyah at-tabi'iyah di dalam disiplin keilmuan itu tidak dipakai. Kenapa tidak dipakai? Karena tidak menghasilkan kesimpulan. Ya. Fahurujuha, maka adapun keluarnya al-qadhiyah at-tabi'iyah anit taksimi, dari pembagian, la yuhillu, ialah tidak merusak apa hurujuha bil inhisori, dengan pembatasan. Sehingga mengeluarkan al-qadhiyah at-tabi'iyah dari pembagian qadhiyah bi'tibaril maudhu itu tidak berpengaruh apa-apa gitu ya. Meskipun qadhiyah at-tabi'iyah tidak dimasukkan di dalam pembagian al-qadhiyah bi'tibaril maudhu, itu tidak masalah, tidak menjadi aib. Itu maksudnya ya. Karena di kitab-kitab yang lain ya, kitab-kitab yang lain biasanya al-qadhiyah bi'tibaril maudhu itu memang al-qadhiyah tabi'iyah ini disebutkan. Pertama adalah al-qadhiyah tabi'iyah, yang kedua adalah qadhiyah makhsusah, keempat adalah ketiga adalah qadhiyah musyawarah, keempat adalah qadhiyah muhmalah. Jadi pembagiannya ada empat. Sementara di sini di dalam kitab ini pembagiannya ada tiga, yaitu makhsusah, mahsurah, dan muhmalah. Cuman meskipun musonif di sini membagi hanya tiga dan tidak memasukkan al-qadhiyah atau bi'iyah, maka pembagian yang dilakukan oleh musonif ini tidak masalah. Karena al-qadhiyah atau bi'iyah itu memang di dalam disiplin keilmuan tidak dipakai. Sementara musonif di sini hanya memprioritaskan qadhiyah-qadhiyah yang biasa dipakai di dalam disiplin keilmuan.
Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.